Oke, jadi pertama-tama kenalan dulu semuanya. Nama aku Pilgrim Pautar. Aku mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Aku dari Prodi Teknik Informatika. Nah, untuk nama aku sendiri itu 0902 118 222 7014. Nah, untuk pembahasan kali ini aku bakal bahas sebuah materi dari mata kuliah yang bernama Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, untuk pembahasan dari mata kuliah ini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa diantaranya itu adalah pengertian dari organisasi dan arsitektur komputer. Oke, selanjutnya nanti itu ada struktur komputer, fungsi komputer, baru nanti ada gerbang logika, baru nanti selanjutnya itu ada komponen komputer, dan ada beberapa lagi seterusnya. Oke, nah untuk materi yang pertama itu kita bakal bahas dari apa itu organisasi komputer. Oke, nah untuk pengertian dari organisasi komputer sendiri, ya saya bacakan, itu adalah pengorganisasian aspek fisik atau hardware dari sebuah sistem komputer. Oke, contohnya itu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, sinyal kontrol, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, apa itu arsitektur komputer? Jadi tadi udah ada organisasi komputer, sekarang arsitektur komputer. Nah, untuk arsitektur komputer sendiri, itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Contohnya itu sel instruksi, aritmatika, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O atau input-output. Selanjutnya, ini apa saja fungsi dari komputer. Nah, untuk fungsi dari komputer sendiri itu ada beberapa. Ini saya bacain semuanya. Ini yang pertama ada data processing, selanjutnya ada data movement, data storage, dan data control. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama dari data processing. Nah, untuk data processing sendiri, pengertiannya adalah proses pengolahan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Nah, data mentah tersebut dikumpulkan, difilter, diurutkan, dianalisis, disimpan, dan disajikan dalam format yang dapat dipahami. Nah, untuk setiap fungsi-fungsi komputer itu dia punya alurnya sendiri dari 4 tadi. Nah, untuk bagian processing ini dia ada alurnya. Jadi alurnya ini untuk data processing itu dia berputarnya di sekitar control, storage, dan processing. Nah, untuk data storage. Nah, pengertian dari data storage ya, ini adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu. Nah, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Nah, untuk bagiannya itu bisa teman-teman lihat, itu ada dari movement, control, baru storage. Begitu seterusnya dari storage, control, ke movement. Jadi dia berbalik. Oke, selanjutnya ada data control. Nah, untuk data control sendiri itu adalah alat kendali data, yaitu untuk mengatur data yang telah dibuat maupun yang akan dibuat dan akan bisa dibuka kembali file yang telah dibuat, ya, dan bisa mengendalikan apa yang kita perintahkan melalui keyboard dan lain-lain. Nah, untuk bagiannya sendiri dari bagian control itu dia ada di seputaran movement, control, processing, dan storage. Jadi dia ada di empat-empatnya semuanya. Begitu seterusnya, storage, processing, control, dan movement. Selanjutnya di sini ada data movement. Ini yang terakhirnya. Jadi data movement sendiri itu adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan sebagainya ke tempat baru. Tempat baru ini bisa menuju ke database baru atau memang sekedar untuk keperluan di backup saja. Nah, untuk di bagiannya dia cuma mengendalikan dua fungsi, yaitu dari movement sama control. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu struktur komputer. Nah, untuk struktur komputer itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk struktur komputer sendiri, ini yang pertama ada CPU. Jadi, CPU itu adalah sebuah perangkat keras komputer yang memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perintah yang dikirim oleh perangkat lunak komputer. Selanjutnya, ini ada memori. Memori inti dalam komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dalam bentuk array yang disusun menjadi word atau byte. Data yang disimpan pada memori utama yang berisi sebentar. Word di sini maksudnya kata, gitu ya. Selanjutnya ada sistem interconnection. Nah, untuk bagiannya sendiri ya, unit yang dapat mengontrol. Jadi sistem interconnection namanya udah connection ya, sistem antara perangkat yang saling berhubungan. Sistem interconnection ini sebagai penghubung keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, nah ini ada input atau output atau kita sebut biasanya I/O. Nah, out ini pengertiannya out untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer.
Nah, output device merupakan alat keluaran yang menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Oke, sekarang kita masuk dari struktur komputer, kita masuk lebih dalam ke struktur CPU. Nah, struktur CPU sendiri itu yang pertama ada register. Nah, register itu sebagai penyimpanan data internal CPU. Data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan register tersebut. Jadi dia ada kapabilitasnya. Kalau dia ada ALU, jadi kepanjangannya itu Algorithmic Logical Unit. Nah, ini merupakan komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika. Nah, ini biasanya di seputaran N or jadi seputaran gerbang logika gitu. Nah, selanjutnya ada CPU IC, itu biasanya panjangannya CPU interconnection. Jadi CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan seluruh bagian dari CPU, yaitu ALU tadi, yang Algorithmic Logical Unit, unit kontrol dari register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama dan piranti masukan atau keluaran. Oke, sekarang CU atau Control Unit. Nah, ini bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan pada bagian ALU di dalam CPU tersebut. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada gerbang logika. Nah, untuk gerbang logika sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini ada banyak, lebih dari 5. Kita bahas yang beberapa yang penting-penting gitu ya. Pertama, ini adalah gerbang N. Nah, untuk penelitiannya sendiri, gerbang N ini tuh jika ada satu atau lebih dari satu input yang salah, oke, maka keluaran akan menghasilkan salah. Nah, bisa dilihat dari tabel kebenaran yang di samping yang ada A, B, sama X. Nah, itu kalau dia 0, 0, keluarannya 0. 1 di keluaran 1 atau 0, 1 keluarannya 0. Jadi di situ bisa disimpulkan kalau jika ada satu atau lebih dari satu input yang salah aja, yang 0, maksudnya yang salah itu yang 0, maka keluarannya akan menghasilkan salah juga gitu. Dan logonya atau lambangnya itu ada di atas, itu kayak saklar ya. Oke, nah selanjutnya ini ada OR. Nah, OR ini tadi kebalikannya dari yang N. Jadi di sini jika ada satu atau lebih dari satu input yang menghasilkan benar itu 1, maka keluaran akan menghasilkan benar pula. Nah, lihat itu A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, tetap 1. Terus karena 1 lebih dari 1 juga, A, B-nya 1, B-nya 1, X-nya 1 juga. Karena dia 1 atau lebih. Selanjutnya ada gerbang NOT, yang paling mudah. Jadi ini kebalikannya. Jika input nilai 1, maka outputnya akan mengeluarkan kebalikannya 0. Begitu sebaliknya, kalau 0, 1 juga. Gitu. Selanjutnya ada gerbang NAND. Nah, gerbang N ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Di NAND tuh NOT N. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NOT N ini adalah kebalikan dari gerbang N. Karena kita tahu tadi NOT tadi itu kebalikannya kan, kalau dia 0 ini 1. Sekarang ini NOT N, kalau N-nya tadi harusnya 1, berarti keluarannya jadi 0. Jadi kita patokan itu dari N aja, lalu kita negasikan, kita balikan. Oke. Itu seterusnya. Ini juga NOR, jadi hasil dari OR tadi kita balikan, kita negasikan, kita notkan. Nah, ini ada XOR. Nah, jadi XOR ini pilihan itu exclusive OR. Nah, artinya ini, jika input berbeda, misalkan input A1, input B0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan boolean 1. Jadi kalau dia beda, dia 1. Sedangkan jika input yang sama, maka outputnya binarnya 0. Itu exclusive OR. Nah, sedikit unik. Namanya juga eksklusif. Jadi kalau ada yang beda itu maka dia benar, tapi kalau misalnya ada yang salah, ada yang tidak sama, itu maka dia 0. Nah, sekarang ini gerbang XNOR. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan benar 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka yang menghasilkan output dengan bilangan benar 1. Jadi ini kebalikan dari XN tadi. Ya, ini yang kebalikan dari XN tadi. Oke. Selanjutnya ini masuk ke sistem bilangan. Oke. Nah, apa itu sistem bilangan? Nah, jadi untuk pengertiannya sendiri, sistem bilangan adalah sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Nah, untuk sistem bilangan sendiri itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi untuk kali ini sistem bilangan yang dipakai itu ada 4 jenis. Oke.
Itu ada 4. Yang pertama itu ada bilangan desimal, itu adalah bilangan yang berbasis 10. Nah, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena basisnya 10, 0 sama 9 tadi kan 0 sama 9 tadi dia kan udah 10. Jadi 10 yang kosong sekali jadi 0 sampai 9. Kalau 0 sampai 9 itu jumlahnya nanti 10 digit. Selanjutnya ada bilangan binari, bilangan yang berbasis 2. Terdiri dari 0 dan 1. Kan itu basisnya 2. 0 sama 1 itu kan 2 digit. Selanjutnya ada bilangan oktal. Ingat aja bilangan oktal ini yang berbasis 8. Berarti dari 0 sampai 0 sampai 7. Selanjutnya ada bilangan heksadeksimal. Ini ada bilangan yang berbasis 16. Ya, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bukan. Jadi setelah 9 bukan 10, tapi setelah 9 itu A. Nah, B-nya 11, C-nya 12, gitu seterusnya sampai F-nya 15. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Gitu. Itu untuk sistem bilangan. Sekarang komponen komputer. Nah, apa saja sih komponen komputer? Ini lihat ya, komponen komputer yang pertama itu ada prosesor. Ya, prosesor adalah komponen utama atau otak dari komputer, atau desktop atau laptop gitu. Misalnya ada motherboard ya. Motherboard adalah papan sirkuit yang terdapat dalam sebuah casing komputer, di mana seluruh komponen komputer terhubung. Jadi di situ semua sirkuit, jadi ibaratnya otaknya gitu ya. Jadi ada motherboard, pasti ada CPU. Selanjutnya itu ada memori. Memori adalah suatu alat atau medium yang mana informasi atau data dapat disimpan dan dapat dikeluarkan kembali. Selanjutnya ada graphic card. Graphic card adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Nah, selanjutnya ini ada storage. Storage adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan data. Ya, ini storage. Selanjutnya ada power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat. Baru selanjutnya ada CPU cooler, ya, perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU, sistem dan komponen lain dalam casing. Jadi biar dia nggak overheat, ya istilah itu awamnya dia nggak kepanasan, jadi harus ada pendinginnya gitu. Karena kalau kepanasan overheat bentuknya bakal shutdown, mati gitu karena panas gitu. Selanjutnya ada chassis atau biasa kita sebut casing komputer, adalah tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Ya, lalu ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk visual. Ya, visual itu ya teks, gambar, video dan lain-lain. Itu dalam bentuk visual. Soal yang terakhir ada keyboard. Ya, ini saya masih banyak selain keyboard. Tapi keyboard adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Sebenarnya masih banyak lagi kayak keyboard, baru mouse dan sebagainya. Tapi ini yang inti saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari organisasi dan arsitektur komputer. Berikut materi yang saya sampaikan. Saya Tulus Pautar undur diri. Saya mengucapkan terima kasih.